Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Surga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan Allah curahkan untuk kita semua, nikmat yang dari sejak pagi ketika bangun tidur Allah telah membangunkan kita dan berikan kita kesehatan, dan tentunya kenikmatan yang juga disyukuri karena kita masih punya waktu untuk beramal ibadah, masih punya waktu beramal soleh, dan inilah bekal yang mudah-mudahan dengan bekal inilah Allah akan memasukkan kita ke surga beserta keluarga kita dan juga tentu para sahabat kita yang alhamdulillah selalu hadir bersama kita di tiap pagi di Majelis Keluarga Indonesia. Tentu kenikmatan ini juga bersilah dari salah yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Rasulullah SAW, yang itu harus kita berselawat kepadanya, kepada para sahabat, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan selawat ini juga akan sampai kepada kita sebagai sebuah bentuk amal soleh kebaikan yang tentu akan menikmati mendapatkan syafaat dari beliau, kemudian juga berjumpa dengan beliau menjadi sebuah kenikmatan yang agung yang mudah-mudahan kita akan rasakan kelak di akhirat. Dan salawat dan salam itulah yang senantiasa menjadi kebiasaan kita sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itulah perkataan Nabi yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Masih dalam kajian bersama Bapak Haikal yang di kemarin, masih banyak yang ingin kita bahas ya. Mungkin ini sebuah pengingat untuk kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Haikal. Akdaruka, pikiranmu, apa yang kamu pikirkan menjadi sebuah takdirmu. Maka karena itulah, mari kita mulai di pagi ini dengan memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang membuat kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tentunya itu juga di akhirat kelak. Dan salah satu kebahagiaan yang kita rasakan adalah pahala dari amal kebaikan, amal soleh berupa sedekah yang insya Allah apa yang kita keluarkan, harta yang kita donasikan, harta yang kita sedekahkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih banyak, dan itu pahala dua pahala, bahkan keberkahan bagi orang yang bersedekah rutin, itu tidak Nah, hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan alhamdulillah Bapak sudah hadir bersama Alhamdulillah, kita. Gimana Be, sehat Be? alhamdulillah, alamin. Insya Allah, tabarakallah. Itu Jadi banyak sekali Be kemarin yang Zoom yang bertanya kemarin tentang seputar. banyak ya. Zoom yang Hmm. kemarin pun di handphone yang satu nggak bisa juga itu, makanya saya pakai handphone yang jarang saya pakai ini. Saya copy dulu, akhirnya alhamdulillah nih bisa di Zoom di sini, alhamdulillah. Apa tuh Be untuk melanjutkan kajian Baik, tentang saya eh, sukses kemarin keluarga? langsung apa terkat gitu ya, langsung lagi bicara asik tiba-tiba plek hilang. Saya nggak tahu tuh kenapa. Tapi saya ingat terakhir saya lagi bicara soal menertawakan, menertawakan bukan menertawakan dalam arti apa ya, dalam arti kesalahan, tapi kebodohan saya gitu ya. Saya menertawakan Pak Ari Ginanjar. Ini ngapain nih kucing? Lagi zoom, cing lagi zoom sing. Saya mengatakan, kok ngapain nih Pak Ari Ginanjar? Orang
naik motor kok gitu kan. Mimpi-mimpi mau punya gedung ESG pelatihan, kok mimpi-mimpi apa nih kayak begini gitu kan. Dan ternyata beliau yang betul caranya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berbuat, kenallah Allah gitu loh, kenallah Allah. Dan beliau sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah, sehingga beliau nyaman, tenang gitu kan ya. Beliau tinggal menjalani aja dan menikmati hasil ma'rifatullah itu. Nah, banyak orang yang seolah-olah mengenal Allah, la ilaha illallah, ini paling kencang, paling lama, paling banyak. Tapi dia sama sekali nggak ma'rifat, nggak kenal. Nggak mungkin, nggak mungkin. Berapa banyak manusia-manusia hidup dalam ketidakmungkinan seperti itu, coba. Jangan tularkan. Kalau kita udah kejadian kayak begitu, karena kita udah tua akhirnya, ya jangan sampai tularkan itu kepada anak-anakmu. Jangan sampai tularkan. Itulah ya yang harus kita ajarin anak-anak kita. Kemarin ya karena Aliyah rada-rada malu untuk di show, akhirnya saya nggak show gitu kan. Tapi Anda kan cukup dengar semua kan sahabat-sahabat sekalian ketika saya katakan kartu Harvardnya mana gitu loh. Aisyah masih kelas 1 SMA dan dia sudah buat kartu Universitas Harvard. Formnya bisa di-download dan dia download dan dia isi dengan namanya dan dia isi dengan fotonya. Itulah Aisyah karena dia pengen kuliah di Harvard. Keren kalau menurut saya. Dari mana duitnya? Bukan urusan lo. Gitu ya. Duitnya kan kita nggak mampu. Mudah-mudahan benar-benar nggak mampu loh. Gitu ya. Dari mana? Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah saya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tahu adalah Allah itu yang mampu. Gitu ya. Saya sendiri kadang dalam praktek dalam langsung di mana ya di lapangan kadang masih seperti itu. Contoh mimpimu terlalu besar Bung, katanya gitu ya. Katakan saja dengan mereka, masih lebih besar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Wah, ngapain repotin mimpi gua gitu kan. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar kekuasaan dari semua mimpi-mimpi itu gitu. Nah, jadi sahabat sekalian, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah orang Pak Ari Ginanjar mengikuti, menjalankan gitu loh. Merancang gedungnya. Ingat lo ya, masih ngemperan ya. Merancang gedung itu, mempersiapkan gedung itu, memberikan nama gedung itu, dan sering banget share dengan kami pada waktu masih ngontrak. Ntar gedungnya di atasnya ada tulisan Allah. Keren gitu loh. Dan teman-teman bisa menyaksikan itu semua. Unfortunately, sayangnya adalah kita nggak tahu waktu kita masih muda. Dan waktu itu saya masih kuliah. Ya, waktu itu saya masih kuliah, dan saya hanya dengan lagak sok taunya menertawakan. Tapi kemudian saya bantu selama 7 tahun sebagai konsultan untuk marketing, dan perlahan saya belajar seperti itu. Namun kesadarannya itu baru beberapa tahun ini. Ya, 5 tahun atau 10, mungkin 10 tahun terakhir. Bahwa betul-betul afkaruka akhdaruka aja baru ketemu bulan lalu kalimat itu. Dari ulama besar di Iran. Ya, yang saya dengar lagi lewat di TikTok, ini kayaknya ulama Iran ya, betul. Ya. Afkaruka akdaruk itu adalah sebuah istilah yang sangat populer dalam peribahasa Arab yang ternyata dipakai oleh orang Barat ya. What you think, what you get ya. Whatever you think, whatever you get, in grab your hand, in your brain, you will grab in your hand. Apapun yang kau ulang-ulang dalam pikiranmu, Anda akan genggam di tangan. Nah, sahabat sekalian, kemarin ada video saya yang viral dan ternyata saya taruh di status, ada lebih daripada, terakhir saya lihat 390 orang yang minta, bayangkan itu. Ya, 390 orang di status handphone saya minta video itu. Minta untuk disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, sekarang antum
teman-teman yang di MKI, yang betul-betul terkoneksi dengan saya mau tanya, sampai di mana teori itu kau terapkan? Saya bilang kepada Mas Kholis, sukses sekeluarga. Sekarang kita naikin lagi, sukses se-MKI. Ayo, come on gitu loh. Nikmati hidangan Allah. Jangan cuma teori-teori belaka, betul. Tapi nothing dalam aplikasinya. Gitu. Iya udah punya tempat liburan belum? Ya. Saya tuh menuliskan di grup family, saya, istri, dan anak-anak. Itu kita punya grup kita itu. Kita lagi jalan, kita nulis di situ. Ada informasi menarik, nulis di situ. Saya, Aisyah, Alia, Silvi, dan mamanya, ya. Istri saya dong mamanya. Ya, itu saya tulis di situ. Liburan mau kemana? Saya tulis Aisyah isi pertama kali, Aisyah .2. Aisyah bilang dia mau ke Korea, gitu ya. Alia dia mau ke Inggris, ya. Dia mau ke Inggris karena dia mau lihat Oxford, dia mau lihat begitulah. Kalau Alia konotasinya pendidikan terus. Silvi dia mau ngisi dan seterusnya. Mamanya juga ngisi. Mamanya punya satu suara mengisinya umroh gitu. Ini bukan lucu-lucuan. Ini bukan cuma sekedar iseng. Kalau Anda berkata itu iseng, maka akan menjadi iseng. Gitu. Ini this is a very serious your future. Ini adalah kehidupanmu sangat serius untuk di masa depanmu. Jadi jangan main-main. Saya menuliskan ini, menuliskan itu, saya visualisasikan, itu terwujud semua. Makanya saya bilang, come on, ayo nikmati hidup ini dengan cara seperti itu. Saya mau bantu ponakan-ponakan yang ayahnya sudah meninggal semua. Kami 8 bersaudara, 6 sudah meninggal. Ya, ponakan-ponakannya berarti tanggung jawab saya. Come on, saya bilang sama Anda. Saya tuh nggak punya pekerjaan tetap, ya, nggak ada kantor, kemudian gajian gitu, nggak ada tuh, nggak digaji sama orang begitu, ya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala semuanya berjalan dengan indah, semuanya berjalan dengan nyaman, semuanya berjalan dengan santai, dengan terwujud gitu loh. Come on, sekarang giliran Anda. Allah terima hidangan Allah gitu loh. Ini sunatullah loh ya. Gini, orang lari di jalan licin, itu kepleset. Ya. Orang makan di pinggir ya, intinya adalah sunatullah itu berlaku buat siapapun. Nah, kalau orang-orang bule melakukan itu, orang Amerika lah melakukan itu, maka dia menjadi negara yang maju. Dan ternyata itu diajarkan di sekolah-sekolah. Bahkan yang saya tahu di Harvard itu, begitu masuk, dia harus menuliskan cita-citanya, yang kemudian disimpan selama 20 tahun. Dan 20 tahun kemudian setelah lulus, diambil lagi. Gitu loh. Pertama, dia mempertinggi harapan hidup. 20 tahun lagi gue masih hidup setelah lulus. Gitu. 20 tahun lagi gue akan lihat kesuksesan yang udah gue tulis ketika lulus. Gitu loh. Jadi habis lulus, dia langsung nulis bahwa saya ntar jadi senator, bahwa saya jadi pengusaha, bahwa saya jadi pengusaha supermarket. Dibimbing sama guru-gurunya. Maka jadilah Amerika kayak gitu. Ternyata saya pernah jadi dosen tamu di Cina, Tiongkok, Universitas Science and Technology Taiwan, University of Technology. Ketika menjadi dosen tamu, saya ngajar di sana dengan orang mahasiswa Indonesia. Saya lihat mereka di kamarnya udah digantung-gantungin foto wisuda mereka. Nah, saya kagum kan, Anda masih muda semua, hebat ya kuliahnya udah pada S2. Gitu. Belum Pak, belum Babe. Enggak, belum dipanggil Babe, dipanggil Pak Haikal. Belum Pak Haikal katanya. Lah ini apa? Kok udah diwisuda semua? Oh di sini memang gitu Pak. Setelah kita masuk, kita diwisuda dulu. Coba bayangkan, setelah masuk, diwisuda dulu.
Setelah masuk, wisuda dulu. Jadi ntar tidak ada wisuda lagi, kecuali cuma pembagian ijazah. Artinya ditanamkan di Taiwan, Cina, seluruh Cina itu ditanamkan bahwa kamu tuh pasti lulus di sini. Kamu tuh pasti sukses. Kamu tuh akan ada inaugurasi. Dan ditanamkan pikiran-pikiran itu semua. Maka lihat dong kemajuannya Cina kayak apa, kemajuan Amerika kayak apa, kemajuan Jepang kayak apa. Gitu loh. Dan sekarang kita belum sampai ke sana. Yang diutakuti, masih online aja. Masih HP aja. Masih jarak jauh aja. Udah selesai itu, COVID selesai, udah. Come on. Nadiem ini bertanggung jawab atas pola pendidikan Indonesia yang masih begini-begini aja gitu. Ya, Menteri Pendidikan kan harus bertanggung jawab dia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Come on Bapak Ibu sekalian. Ayo nikmatin. Ada hal yang harus dicapai bersama, ada hal yang mesti dicapai keluarga, ada hal yang mesti dicapai perorangan. Gitu. Ya, MKI kita mesti punya gitu loh. Bahkan kemarin ya saya harus cerita ya di forum nggak apa-apa ya. Ada seorang yang datang kepada saya dan dia minta tolong bantuan saya. Dia minta tolong bahwa dia terlibat dengan bank begini, 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 begini. Lalu saya bilang, saya minta, saya profiling dulu kan orang ini kan. Saya profiling, saya lihat, ternyata dia punya ruko banyak gitu loh. Di Condet ada 6 rukonya, di Tebet juga ada. Lalu saya bilang, Pak, saya nggak perlu dikasih, tapi ruko ente saya kontrak 10 tahun buat MKI, gitu. Ya, ada aja peluang buat ke sana. Jangan mikir, aduh MKI, gimana caranya nih kita punya duit nih. Nggak usah mikirin itu bukan urusan lo, itu urusan Allah. Urusan lo tuh present. 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 Nggak bisa diberhentiin nih. Urusan lo tuh present. Urusan lo tuh present. Urusan lo tuh present. Future to Allah. Future to Allah. Future to Allah. Future to Allah. Jadi nggak usah mikir-mikir, nggak usah ribet-ribet. Lo pikirin aja, lo punya gedung nih, ini gedungnya nih, gitu loh. Nih, namanya nih. Rumah sunat jadi rumah sakit, nih. Dari mana duitnya? No. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengirimkan ketika kau pantas. Ini masalahnya. Kita nggak pernah pantas untuk dikasih karena kita tidak memantaskan diri kita. Coba pantaskan diri kita agar Allah memberi. Dasar Allah memberi itu azasnya kepantasan. Ya, dasar Allah memberi azasnya kepantasan. Kalau nggak pantas, nggak bakal dikasih. If you're not ready, Allah nggak bakal zolim untuk memberimu sekarang. Kenapa? Lu nya nggak siap, brother. Entinya nggak siap. Gitu. Jadi ketika sesuatu tidak terjadi pada kita, entinya nggak siap. Bisa istilahnya gini, kita lagi ngomong sama anak kita. Bisa aja gue kasih lo sekarang. Tapi lu bakal beli narkoba, bro. Gitu. Bisa aja lo gue kasih kaya sekarang. Bisa aja lo gue kasih 1 triliun sekarang. Bisa. 1 triliun gue kasih nih lo sekarang. 2 triliun. 1 miliar. Gedean ya. 2 miliar lo gue kasih sekarang. Bisa. Tapi ntar lu ninggalin anak bini lo. Lu ntar dalam tanda kutip beli perempuan. Dengan kekayaan yang lo punya, lu bakal lalai. Enggak. Tapi blur. Gue sayang sama lo, makanya lo gue nggak kasih sekarang. Karena kalau lo gue kasih sekarang, kacau hidup lo. Gitu. Bisa aja lo gue kasih Ferrari sekarang, kata Allah. Bisa. Gimana nggak bisa? Allah mampu. Tapi karena lo norak, Ferrari-nya lo bikin ngebut, lo terjun dari jembatan Antasari terjun ke bawah. Ferrari-nya remuk, lo nya cacat. Mau? Kan gitu kan. Jadi ada
ada kombinasi antara harapan yang tinggi dengan azas kepantasan kita. Jadi kalau Anda memantaskan diri, maka Allah akan berikan. Kalau Anda nggak pantas, nggak akan gitu. Jadi apa yang Al-Fakir sampaikan ini coba diformulasikan dengan cantik. Bahwa yes, we must have a big dream. Yes, we must a big sure. Keyakinan yang amat sangat tinggi. Yes, keyakinan itu ma'rifatullah bahwa Allah bisa wujudkan itu. Yes, Allah akan wujudkan itu kalau kita pantas. Saya terkagum-kagum dengan ucapan satu pemimpin di Indonesia. Saya tidak perlu sebut namanya karena akan terjadi kontroversi kalau saya sebut namanya. Pemimpin itu berkata di depan kami semua, ya, saya baru sadar, kata dia. Kemarin saya tuh belum siap jadi pemimpin. Sehingga tidak diberikan kepada saya. Dan kali ini saya merasa siap jadi pemimpin. Maka jadilah itu kepada saya. Iya. Dalam arti saya bilang, itu kan yang gue bilangin. Kenapa dalam prakteknya kadang-kadang gue lupa ya. Gitu. Jadi dia bilang, you know what I mean kan? Saya ternyata tidak siap atau belum siap atau belum mampu pada yang lalu. Dan sekarang baru saya mampu, baru Tuhan beri. Akhirnya dia bilang, memang Tuhan berikan sesuatu tepat pada waktunya. Nah, tercetuslah kalimat yang saya buat sebagai status. Allah nggak pernah telat, Allah nggak pernah lelet, Allah nggak pernah terlambat. Allah juga nggak pernah kecepatan, Allah juga nggak pernah tergesa-gesa, dan Allah juga nggak terburu-buru. Allah selalu tepat waktu. Gitu, kenapa? Allah selalu tepat waktu. Sekali lagi tuh. Jadi ketika Allah tentukan, itulah waktu yang paling tepat buat kita. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini melengkapi apa yang kemarin putus. Ya, jangan main-main. Bahkan ini saya kemarin udah saya ceritain ya, dahsyatnya kejadian yang menimpa kepada Al-Fakir. Ya, ketika pengen mari, karena udah jam 6 dan banyak pertanyaan yang kemarin tertunda. Yuk kita bahas yang kemarin karena tiba-tiba blank langsung tuh, saya nggak bisa. Ya, teman-teman maaf ya. Saya langsung blank. Saya screenshot, saya kasih Mas Kholis supaya dilihatin, nggak bisa masuk lagi dan sampai sekarang. Nah, mau bubur ayam dong? Oh, lagi bikin? Bubur ayam aja deh. Yang bubur langganan. Ambil minta bubur ayam. Oke, sekarang giliran Anda, silakan. Komen atau menjawab pertanyaan yang kemarin. Baik, kemarin yang ingin bertanya Bu Dini sebenarnya ya. Silakan, mumpung sudah ada Babe Haikal, karena kemarin Babe terputus tiba-tiba. Tentu ini menjadi kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan ya, untuk sharing kemudian bertanya sama Babe Haikal. Silakan, kemarin yang saya persilakan ke Bu Dini yang pertama ya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semangat. alhamdulillah. Ya, kemarin saya sempat mendengar uraian Babe dari awal sampai akhir. Kemudian Alhamdulillah. ketika di akhir Babe sebelum keluar itu mungkin sharing ya. Saya mungkin Babe ingat kejadian setelah pas pandemi 2021, 2022, ketika Babe mengatakan kalau kamu ingin besar, kamu keluar dari lautan, kamu menyemplung ke sungai, jadi kamu akan kelihatan besar. Nah, itu kata-kata inspirasi yang dulu pernah Babe berikan ke saya. Jadi saya keluar dan alhamdulillah saat ini survive dan alhamdulillah sudah ngurus ada 3 atau 4 travel agent
Dan yang sekarang ini berjalan, alhamdulillah juga nggak nyangka gitu ya. Misalnya menang tender walaupun kita baru punya izin PPU ya 1 tahun 2 tahunan gitu. Allahu Nah di Akbar. sini eh, membuktikan bahwa ketika keinginan kita dan tekad kita sudah bulat gitu ya, saya nikmatin prosesnya, saya nikmatin sakitnya, ya alhamdulillah apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan yang nggak mungkin lah saya cuman seorang pekerja gitu kan, nggak mungkin punya, nggak mungkin bisa sendiri, nggak mungkin apa sih gitu. Tapi dengan motivasi, dengan impian, dengan ketekunan kita, alhamdulillah itu semua terwujud dan tidak harus lama gitu. Satu Yes. tahun, nggak nyampe 2 tahun. Nah, saat ini sedang berproses lagi. Saya jadi semakin yakin cita-cita kita atau cita-cita saya untuk bisa tetap eksis dan syukur-syukur punya perwakilan hotel, Pa- perwakilan Saudi, insya Pasti, Allah. Amin. pasti. Allah itu pasti, insya Allah. Allah pasti kabulin. Allah pasti kabulin, insya Allah. Dan dan di situ saya bilang saya di sini seperti ini terinspirasi dan termotivasi karena Babe Haikal. Mungkin kalau Babe Haikal nggak ngomong keluar kamu dari lautan, nyemplung ke sungai, dan itu nggak akan terjadi gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukurillah. Siap, ini sukses selalu. Kita akan bersama, Amin. kita akan bersama terus insya Allah. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Amin. Masih ada sisa Bu Nini pengen punya anak laki-lakinya katanya Be. Nah, ini Gini, pertanyaan mungkin lucu atau ini, apa ya? ini kejadian ya, ini ya, kejadian ya. Waktu saya bikin FIF syariah, ya. Waktu saya bikin FIF syariah. FIF itu pembiayaan ya, pembiayaan motor ya. Pada waktu itu belum punya sistem syariah ya. Maka saya presentasi di depan mereka, ini loh yang namanya syariah, dan mereka non muslim ya. Ya pimpinan non muslim ya. Lalu saya kenalkan kepada mereka, ini loh yang namanya syariah. Ini bisnis syariah. Yuk, akhirnya atas izin Allah jadilah FIF syariah gitu ya. Dan kemudian saya keliling seluruh Indonesia, Bu, untuk mengenalkan kepada orang-orang, kepada tiap provinsi ya, provinsi besar ya, satu pulau satu sih waktu itu, kecuali Medan ada, Palembang ada, Balikpapan, Makassar. Nah, yang saya mau cerita ini kejadian yang di Makassar, Bu Nining. Bu Nining masih nyambung? Iya, 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 Abah Oke, ya. Bu Nining, salah satu teman saya yang ada di FIF ini, dia orang Makassar. Dia ini pengen punya anak dan dia sudah 7 tahun menikah dan tidak punya anak selama 7 tahun. Lalu dia bilang, apa bisa ya? Dia bilang gitu. Saya bilang, mana ada yang nggak bisa dari Allah. Saya aja, anak saya meninggal. Saya ternyata sekarang istri saya divonis sama dokter. Dan 3 profesor yang vonis nggak bisa punya anak karena penyakit toksoplasma, rubella, dan CNV dengan kadar yang sangat tinggi, yang akut sampai 394, hampir 400 kadar toksonya. Di mana satu aja nggak boleh, dia 400. Dan alhamdulillah anak kami lahir dan sehat-sehat gitu ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, tentu yang kita yakin dengan Allah. Dan caranya kan udah saya bilangin. Nah, akhirnya orang itu, yang orang FIF itu di Makassar, kemudian saya bilang, "Ente bener nggak mau punya anak?" Ane bilang gitu aja. "Bener kan? Udah beli popok belum?" "Belum." "Ya bohong." Saya ajak nenek begitu, saya ledekin begitu. "Lah kok begitu?" "Ya lo bagaimana mau Tuhan kasih, lo nggak pernah siap-siap." Itu seperti digampar, kata dia gitu. Lo nggak tahu cara ngelola anak. Lo taunya cara bikin doang. Nggak usah diajarin, tuh alami. Cara bikin tahu semua orang, nggak usah diajarin. Itu sunatullah yang akan lahir dalam setiap perasaan manusia dewasa. Lo nggak tahu cara ngelola anak. Lo belum beli popok. Lo belum siapin kamar. Masalahnya kan istri saya indung telurnya udah diangkat sebagian.
Itu bukan urusan lo, saya bilang gitu aja. Itu Allah yang mau kasih, gitu. Bukan urusan lo. Ayo, ayo, mulai program, saya bilang gitu. Ya udah, pertama saya bilang, lo mesti beli popok, kamar lo di sudut siapin, lo beli tempat tidur, lo beli tempat tidur dan taruh di pojok kamar, lo cat di pojok itu dengan cat yang indah, lokasi warna-warni yang membuat ya sebagaimana seorang anak. Lo beli popok dulu, jangan beli susu, bukan soal kadaluarsa, belum cocok susunya kan, ASI aja dulu. Jangan beli susu, beli apa namanya popok, beli baju, beli apa semua di pojok, beli dorongan bayi dan sebagainya. Terus visualize sekarang, lu punya anak nggak, lu punya keponakan nggak? Punya, kebetulan masih kelas 1 SD. Udah tinggal sama lo aja dulu sementara, tapi dia sekolahnya deket kok, tak gua anterin, ya tinggal. Maka disuruh tinggal ponakannya, tapi dijemput lagi ntar. Dia lihat, dia sampai kayak orang bilang sih orang gila. Saya bilang nggak apa-apa, biarin aja orang mau bilang apapun. Dia sampai duduk di supermarket, dia bayangin anaknya lari. Ada anak kecil yang lari gitu. Dia tanpa sadar, dia bilang, sini nak, sini nak. Sini nak, sini. Sampai kayak begitu dia bilang. Sampai orang tuanya ketakutan si anak itu. Orang gila gitu kan. Sampai kuat sekali imagine-nya dia tuh untuk memiliki anak. Dan ternyata dia itu, saya udah pulang ke Jakarta, memekik gembira dia telepon saya. Kenapa? Istrinya hamil. Saya bilang, alhamdulillah. Nah sekarang sudah mulai lagi pada tahap berikutnya. Yuk, lu mesti ke rumah sakit. Lu mesti begini, lu mesti begini, lu mesti begini. Yuk, tanggal berapa tuh anaknya lahir? Lu udah ajukan cuti dari sekarang. Ya, lo ajukan cuti. Kenapa? Untuk menyambut kelahiran anak lo. Namanya siapa? Namanya nanti aja. Lihat. Tapi di bayangan kita sudah ada. Misalnya anak yang menjadi seorang yang hafiz Al-Quran. Kalau laki namanya hafiz. Kalau perempuan namanya hafizah. Gitu. Kalau karena anak saya pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga nggak ada, maka saya kepengen anak saya berikutnya panjang usianya dan hidupnya bahagia. Maka saya temukan arti dari panjang usia dan hidup bahagia terus itu adalah Aisyah Amalina. Maka saya berikan nama Aisyah Amalina, artinya umurnya panjang, ya usianya panjang dan hidupnya bahagia. Itulah Aisyah Amalina. Makanya easy going, bahagia aja dia, santai. Anak saya berikutnya, saya bilang usia hidupnya bahagia dan sekolahnya tinggi, kedudukannya tinggi. Maka jadilah Aliyah Amalina. Yang tinggi kedudukannya, yang panjang usianya, dan hidupnya berbahagia. Nah, teman-teman sekalian, saya bilang sama dia itu, yuk siapin. Siapin semuanya, ready. Dan ternyata anaknya laki-laki, sehat. Dan sekarang anaknya mungkin sudah SMP gitu ya. SMP, mungkin udah SMP. Dan ya dia sudah punya anak lagi dengan cara apa? Afirmasi. Belief. And apa kalau memiliki depannya C, menyatakan apa itu menyatakan, bukan mengkomplain, mengklaim. Saya bilang rumusnya ABC aja, afirmasi, belief, and claim gitu. Dan Mbak Nini anak itu sekarang dia punya anak sehat dan alhamdulillah. Yang tadinya dokter mengatakan nggak bisa punya anak, nggak bisa. Saya punya ribuan cerita kayak begini. Mungkin ada Mbak Azwarini tuh, Mbak Rini Azwarini tuh tahu ya, yang udah kenal 20 tahun ya sama Mbak Azwarini. Dia Iya, tahu gitu tahu kan. banget, Pak. Makanya Banget. saya cerita di Ini. sini. Ayo lanjut, siapa tadi yang angkat Tadi tangan Bu itu? Rini udah resen. Oh, Tadi silakan. ada Kakak Nadia juga nih, kayaknya siapa duluan nih? Ya, Oh, Nadia boleh, silakan. Silakan. Ibu Azwarini aja dulu, silakan. Oh, terima Ini kasih silakan. Kakak. Assalamualaikum Pak Ustadz Babe Haikal Hasan, Ustadz Kholis, Teteh Nini, Teteh Nadia, dan Bapak Ibu sekalian. Saya tuh nggak pernah lupa jasanya Pak Haikal Hasan lah buat saya.
Kalau nggak ketemu Pak Haikal, nggak mungkin saya kayak sekarang, Pak. Honestly. Allah. Saya percaya banget ya namanya yang waktu Pak Haikal tuh datang gitu. Ya nggak sengaja sih ketemunya. Di antara begitu banyak pelamar pada saat itu, entah gimana, Babe mau interview saya. Karena setahu saya Babe jarang mau interview orang. Saya dapat Nggak pernah berkah nih waktu itu di interview sama Babe. Ah, pertama kali Babe katakan adalah law of attraction ya, Be. Kalau nggak salah waktu itu ya. Apa yang Yes. kamu mau, itu sebenarnya sudah ada di alam ini, tinggal kamu tarik gitu kan. Bahasa kayak gitu. Nah, itu saya visualize sampailah saya sekarang seperti ini. Terima kasih ya, Be. Dan saya nggak pernah lupa itu. Berkah selalu buat Babe, banyak rezekinya. Semoga Allah selalu melindungi Babe selalu. Gitu. Amin Nah, ya Be, Rabbal pertanyaan Alamin. saya adalah saat ini adalah, Ya, mohon maaf saya baru join, tapi terkait yang kemarin, saya ada ya. pertanyaan. Bagaimana saya tahu ya, Be, kalau apa yang saya minta, saya pikirkan sebenarnya bukan versi terbaik Allah. Tapi terus ada di hati saya, terus ada di pikiran saya. Terus saya minta di tahajud saya langitkan. Bahkan saya waktu itu dalam keadaan sangat ingin, saya ketemu Teh Ninik sama Teh Ninik diajak umroh. Bahkan saya ya sujudkan di depan Ka'bah gitu ya. Di manapun di area-area tersebut saya langitkan permintaan saya. Tapi hingga titik ini saya nggak melihat itu terjadi gitu. Kalau kata ibu saya sih sebenarnya saya menutup kuping saya bahwa Tuhan sebenarnya udah menjawab, tapi saya sebagai manusia mendinai atau menolak jawaban tersebut sehingga masih minta terus. Apakah kalau saya Baik. minta terus akan terjadi ya, B? Atau Ya. bahkan saya sudah visualize tapi tidak juga gitu. Sampai di Baik. titik mana, B, saya harus menyerah terhadap permintaan saya itu. Istiqoroh pun sudah saya lakukan. Bahkan Baik. kemarin saya dapat amanah, bukan amanah sih, dapat saran dari Tuan Guru bahwa baca Al-Quran, sering interaksi sama Al-Quran. Saya juga dapat saran dari UD Istiqoroh. Di setiap malam kalau saya tahajud, saya sampaikan juga dengan Istiqoroh. Ya, tapi di titik mana saya harus berhenti berdoa ini, Be? Itu aja, Be. Baik. Makasih banyak. Assalamualaikum, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tidak dalam umum seperti ini, mungkin saya bisa explore ya, what exactly gitu ya, sehingga saya bisa bantu dari si proses. Cuman karena di umum, sehingga saya juga nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi please begini ya. Dulu saya pernah berkata begini, Allah punya keinginan, kita punya keinginan. Yang menang keinginan siapa? Dulu saya katakan yang menang pasti keinginan Allah, begitu kan? Nah, Betul, Be. sementara ternyata dalam proses berlalu, saya ngaji jarak jauh sama Gus Baha, di mana setiap ada Gus Baha, saya pasti saya save, saya ulang-ulang, karena ma'rifatullah dari Gus Baha itu dahsyat banget. Akhirnya saya terbantahkan yang kata-kata saya dulu dengan kata-kata begini, kamu punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Dan dahsyatnya kasih sayang Allah, Allah rela mengubah keinginannya sendiri dan Allah rela mewujudkan keinginanmu. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan itu ternyata saya sami nama wata'na, sebelum saya mengerti, saya menerima dulu sampai kemudian saya bisa mengerti. Dan ternyata saya mengerti bahwa kekuatan doa itu sanggup mengubah takdir. Ya, dan itu kalimatnya dari Nabi. Ya. Nah sekarang, kalau yang kita inginkan, kita harapkan, kita afirmasi, kita klaim, kita visualize, belum juga, bukan tidak, belum juga sampai saat ini, apakah tidak mungkin bahwa Allah sangat menikmati komunikasimu? Apakah tidak mungkin Allah senang dan Allah menikmati rintihanmu? Gitu. Saya mau ambil contoh dengan Mbak Rini, dengan kakak kandung saya sendiri. Kakak kandung saya. Pada suatu hari, saya ditelepon sama kakak saya dan berkata, singkat, dia bilang gini, Kal, kalau gue meninggal, lu aja yang mandiin ya. Saya tersentak kaget.
ngomong apa sih, Ma? Ya, Emah namanya. Ngomong apa sih, Ma? Kok ngaco begini ngomongannya? Enggak, lu nggak tahu deh. Gue nyimpen bom. Bom apa lu, teroris? Ngecandain. Gue nyimpen bom yang bisa meledak kapan aja. Terus, ya kalau gue meninggal, jangan sampai ada yang mandiin ya. Lo aja ya. Kan dari sisi syar'i kan nggak boleh. Saya kan adik walaupun muhrim, tapi kan nggak boleh sampai melihat begitu. Nggak, pokoknya gue mau lo yang mandiin. Aduh, saya bilang. Demi untuk menggembirakannya, iya mah, iya. Kali-kali, kali-kali kita panjang umur, enggak, lo nggak tahu. Ternyata hanya seminggu dari ngomong seperti itu, saya masih kerja di PT 2 Berlian, ya, dan kemudian hanya seminggu seperti itu, tiba-tiba saya dapat kabar, nggak sadar dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina. Yang saya mau cerita adalah, saya langsung kabur dari kantor, langsung ke situ, dan ternyata kata dokter, yang teman saya dokternya, udah nggak ada. Tapi kenapa masih dipertahankan? Ya karena pakai alat. Nah, akhirnya diskusi sama keluarga sampai besok pun, sampai besok 1 hari ya, udah nggak ada, udah meninggal. Seperti yang amanahnya dia, saya mandikan. Dan di situ saya sangat terkejut. Pantas dia tidak mau dimandikan oleh siapapun. Saya tutup auratnya dan saya mandikan. Dan akhirnya saya mandikan sesuai dengan amanahnya. Dan for your information, dia menderita satu penyakit yang anaknya tidak tahu, semua anaknya tidak tahu, suaminya pun tidak tahu. Dan sampai sekarang, saya jaga itu, saya yang mandikan dia. Saya ingat 1 tahun sebelum wafatnya, dia baru pernah cerita dia sakit. Dan saya bilang, berobat dong, gitu. Mbak ini mudah-mudahan masih mendengar. Apa jawaban Saya dia masih begini? di sini, Pak Ustadz. Jawaban kakak saya begini, enggak ah, enakan begini aja. Loh, gimana sih, saya bilang. Berobatlah, berikhtiar. Enggak ah, enggak mau, dibilang. Loh, kenapa? Apa jawabannya? Jadi dia jadi nggak bisa keluar rumah. Dia jadi nggak bisa keluar rumah dengan lama gitu loh. Karena pasti dia bisa jatuh, bisa sakitnya lumayan parah ya. Apa yang dia bilang? Dengan begini, gue bisa bertahajud tiap malam, bisa sholat witir tiap malam, lalu sholat qobliyah subuh, lalu duha, nggak putus. Dari tahajud sampai duha nggak putus. Lebih baik punya sakit ini, sehingga gue bisa dekat sama Allah. Saya bilang kan, ya Allah, nggak baik begitu mah. Nggak apa-apa, anak-anak udah pada gede. Jadi rupanya dia nggak punya harapan begitu, dan Allah mengabulkan keinginannya. Dia bilang, yang penting sekarang udah selesai pekerjaan ini di dunia, dia mau kembali kepada Allah aja. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata dia memilih untuk biarin asal dia bisa berdua Allah aja. Bayangin. Untuk teman-teman mungkin bilang egois atau apa, memang ini di luar nalar. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah dia tidak minta sembuh, tapi dia minta sakit begini aja terus, agar dia bisa terus dekat sama Allah. Saya bukan maksud untuk seperti itu dengan Mbak Rini. Yang saya maksud adalah jangan-jangan Allah menikmati. Allah menikmati rintihanmu. Allah menikmati. Gitu loh. Dan kau tidak sampai mati dan bunuh diri ketika keinginanmu belum terwujud. Sampai kapan akhirnya? Nah, izinkan nanti saat jumpa, ya entah kapan, wallahu alam, and you know what my numbers, saya tidak pernah ganti nomor. Someday somehow saya bisa
ya sisipkan waktu untuk ngobrol dan membantu mewujudkan itu dengan proses yang benar gitu. Ada kalanya visualize yang kita lakukan itu nggak tepat sehingga nggak juga gitu ya. Ada kalanya. Jadi husnuzon dulu kepada Allah, nanti saat jumpa didetailkan keinginannya baru saya bisa bantu dan jawab dengan detail. Begitu dulu barangkali ya, biar cepat ya. Terima kasih Babe, barakallah. Kalau intinya adalah bagi Allah semuanya mungkin. Ya, kadang-kadang kita yang batalin. Kayaknya ini nggak bakal deh, gitu kan? Sampai kapan? Berarti akan berhenti dong. Aduh, kalau begitu minta berhenti, ya Allah nggak akan wujudkan. Kenapa? Karena Allah akan kehilanganmu. Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, pasti Allah cemburu kalau ada sesuatu yang mengganggu hubungannya. Allah tuh kayak, Allah melayani kita one by one loh ya. Allah itu personality. Saya dilayani oleh Allah one by one. Anda juga, semua Allah melayani dengan one by one. Sehingga kalau ada hubungan, kalau Allah disayang sama kita, kalau ada satu hubungan yang terganggu, nggak akan itu. Allah nggak akan izinkan. Jadi silakan Anda sekaya mungkin dan jangan ganggu hubunganmu dengan Allah. Silakan Anda sesukses mungkin, jangan ganggu hubunganmu dengan Allah. Makanya doa yang nggak pernah dilupakan oleh Nabi adalah Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ketika sukses, husna ibadatik. Ketika orang jadi kaya, malah memperbagus ibadah. Itu doa yang hari ini mungkin harus dihafal. Ya, nanti kita tulis di grup. Fadl, silakan satu orang lagi masih ada kesempatan. Silakan Bunda Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapin terima kasih banyak sama Babeh, Masya Allah, karena amal jariah Babeh itu begitu banyak. Saya masuk ke MKI, Babeh mungkin nggak tahu, saya lihat IG Babeh. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, karena afirmasi Babeh sangat positif untuk saya. Jadi dulu sedikit cerita, saya pernah berjuang untuk bisnis bikin PT Diorama Interasia. Hanya saya yang yakin mungkin. Keluarga saya nggak yakin karena saya katanya masih bocah gitu. Saya bikin itu, terus saya ikutan tender, sampai pegawai saya bilang, "Teh, bisa ya ngelawan perusahaan yang begitu besar?" Katanya. Saya bilang saya bisa selama di jalan Allah. Nah, Mantap. pada saat itu juga Allah bilang seminggu kemudian itu saya menang tender. Alhamdulillah, karena Oke. cuma Allah yang bisa gitu. Saya selalu meyakinkan diri, saya bisa. Kemudian saya menikah, suami saya melarang saya untuk bisnis, ketemu laki-laki, kontak saya dengan laki-laki, semuanya dilelet. Dan teman saya bilang, terus kamu mau bisnis apa? Apa kamu bisa bertahan seperti ini? Saya bilang bisa selama di jalan Allah. Saya niat taat, saya niat untuk ibadah hanya karena Allah di dunia ini. Saya bilang begitu. Allah Dan karim. apa yang terjadi, saya bisnis di rumah pun saya bisa. Saya nggak ketemu laki-laki manapun, saya bisa, alhamdulillah. Dan Top. setiap kali kajian bareng sama Babe itu, alhamdulillah selalu ada afirmasi positif dan saya yakin besoknya lagi setiap ketemu Babe, saya bisa melakukan sesuatu yang lebih. Terbukti ketika Babe bilang tentang baju-baju yang mubazir yang seperti itu saya lakukan dan terjadi dengan baik, itu Allah kasih yang lebih banyak lagi, itu hanya karena baju-baju bekas Be. Itu terima kasih ya Babe, semoga Babe Ya, panjang umur. yang kayak ini saya yang lagi merinding. Tiba-tiba istri saya tuh tiba-tiba bilang begini, saya mau berdua aja, dia bilang sama saya. Iya. Mau berdua aja, mau makan di restoran yang paling tinggi, yang paling mahal. Masa saya tolak gitu loh. Masa saya tolak? Ya enggak lah. Akhirnya dia browsing restoran tertinggi di Jakarta. Dapatlah satu restoran. Apa namanya tuh, Wolfgang apa gitu loh. Restoran tertinggi di Jakarta. Yuk, saya lagi kondangan kemarin. Sampai niatnya dia dandan, dia duduk di mobil. Gue nggak mau masuk ya kondangannya, banyak para pejabat ya, ketua MPR anaknya menikah kemarin. Saya diundang, saya hadir, ya. Dan betul
pejabatnya luar biasa, dari mulai presiden datang, SBY datang, dan semua menteri apa segala macam. Dan saya didudukan di samping menteri tenaga kerja dan samping menteri apalah banyak lah. Saya dudukin di sana. Saya bilang, wow, gue udah duduk di antara menteri nih. Saya bilang kepada ketawa-tawa aja semua. Dan hebatnya lagi, ini saya merasa hebat. Alhamdulillah izin Allah. Ketua MPR-nya itu sebelum naik panggung menghampiri dan bersalaman. Dan saya salah satu orang yang pertama bersalaman. Dan istrinya pun mengatakan minta nomornya. Saya akan telepon Babe. Saya girang Babe datang. Sehingga saya tidak perlu lagi antri untuk salaman. Kenapa? Bini gue di mobil nih, gitu kan. Maka saya bilang sama teman-teman tuh banyak menteri-menteri, saya bilang, maafkan saya ada acara lain. Wah, Babe keren banget ini. Acara penting begini. Gue tinggal, gue tinggal, bro. Saya tinggal, saya jalan. Ya, dengan langkah deng gitu ya, di tengah jalan ketemu para artis yang datang gitu ya. Angkat tangan aja karena panjang gitu. Dan masuklah saya ke mobil, saya bilang, yuk mau kemana sayang? Ini udah ada browsing nih. Restorannya tertinggi, termahal, browsing. Saya kan ngurut dada kan begitu ngeliat menu kan. Gila aja satu potong steak 2,3, pusing gak lo? Ya Allah ya Nabi, gila aduh ya. Pakai kartu kredit nih, waduh kalau nggak bisa tuh pakai cashnya gimana nih, pakai apa ATM, maaf nih, waduh ATM ke aduh. Allah wabillah. Tiba-tiba ada orang yang berkata, Babe, ya, wah saya idola sama Babe. Dia sedang merayakan ulang tahun dengan istrinya dan dia ajak beberapa orang keluarganya. Babe, ya apa kabar? Oh, saya gini. Dia seorang Chinese non Muslim, ya. Babe itu idola saya selalu mengikuti. Babe itu moderat, Babe itu keras, tapi kata-katanya nggak pernah menyinggung kita. Kadang Babe sangat menghargai kita, menghormati. Terima kasih Pak. Kita pernah ketemu, cuman Babe lupa. Oh iya, maafkan saya ya. Kita ketemu di acara ini dan Babe menyalami saya lebih dulu, gitu kan. Saya merasa happy banget, sementara yang lain lewat-lewat aja. Apa saya karena cipit gini gitu. Akhirnya apa? Udah duduk, kami bertukar nomor telepon, saya diminta nomor telepon, dan saya duduk, dan saya kemudian pamit. Saya duluan ya, saya udah datang, gini. Oh iya silakan Babe. Saya lihat tadi dia ke sono, dan dia datang ke kasir hanya untuk membayar menu saya. Nggak tahu berapa juta gitu. Dan saya dengan PD-nya lenggang. Istri saya nyolek-nyolek, dibayarin ya. Dibayarin. Saya bilang, mau tahu aja. Emang dibayarin ya. Iya, jangan pulang. Cari lagi kafe. kita ke Jalan Wijaya. Dari SCBD kita ke Jalan Wijaya. Jalan Wijaya duduk lagi di kafe ya. Namanya kafe apa ya. Duduk lagi kita beli makanan, beli cemilan, beli pisang goreng, kafe gitu. Kemudian kita beli lagi buat anak-anak. Bahannya take away aja buat bawa pulang. Dan kami happy luar biasa dengan ditraktir ya oleh seorang kita nggak kenal. Dan saya diizinkan oleh Allah membahagiakan istri saya dan begitu. Allah alam bisawab. Anda juga bisa mengalami seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama seperti itu. Make happy and everybody will make you happy. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang kuncinya membahagiakan keluarga itu penting ya, Rizky, Kondangan mengalir gitu ya dengan kita punya prinsip ini selalu membahagiakan keluarga ya. Insya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini Tentunya momen yang harus dimanfaatkan ya jemaah. Ini sebuah. Masih ada waktu Beh kalau ingin bertanya satu orang lagi? Kalau ada siapa silakan. Izin, nanya dong. Oh, nah ini Abdurrahman bin Auf mau nanya. Abdurrahman bin Auf mau nanya nih, Abdurrahman bin Auf. Kan tadi kita ngebahas tentang visualisasi ya. Nah ini kembali ke MKI nih. Jadi gimana kalau misalnya kita challenge jamaah yang hadir di sini di MKI untuk menuliskan apa visinya. Kita nggak tahu seberapa usia berapa sekarang jamaah MKI, mau yang 60 tahun, yang 50 tahun, yang 40 tahun. Visinya dia apa? Mimpinya dia apa? Tuliskan lah ya, mau jadi apa nanti gitu. Boleh nggak, Be? Jadi boleh banget. Pantas nggak pantas, masa depan urusan Allah dah.
Ya, Iya kan? Iya nggak, Be? Bu, betul. Absolutely. Yes. Ada berapa orang nih? 42 orang. Nah, 42 orang kita challenge punya visi apa? Mau jadi apa? Terserah urusan Allah, kita pantas nggak pantas sekarang, nanti urusan Allah dah. Gitu ya. di-share di Dan grup ya, di-share di grup. sekaligus sama anaknya. Ntar saya kasih loh. Ini visinya Aisyah, ini visinya Aliyah. Cakep. Sip. Cakep. Ingat Abdurrahman bin Auf waktu bilang kita mau punya ruko, nggak pernah lepas dari pikiran. Dan saya lagi bantu orang. Kalau berhasil saya dikasih ruko di Condet. Amin ya Rob. Jadi markas MKIB ya. Kan rumah Wallah saya. saya, Amin. nih dengerin, demi Allah, saya udah nyebut sama dia, ruko itu saya mau jadiin klinik majelis keluarga Indonesia. Babe sabar, sampai dia bilang urusan kita beres atau nggak beres, kalau orang ini satu kontrakannya habis, Babe isi. Nggak perlu punya duit, punya Allah. Iya Kalau kita punya Allah, orang itu didatengin sama Allah. Iya Namanya Pak Ahmadi. Saya sebut tuh, namanya Pak Ahmadi. Dia punya 6 ruko, dikasih saya 1. Barakallah bilang, Pak Ahmadi. Mungkin buat anak keturunan lo kali, saya bilang. Mungkin buat anak-anak lo kali. Nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Teken kontrak, gue kontrak 10 tahun gratis. Habis itu apaan? Habis itu gue punya rumah sakit gede, saya bilang. Jadi. Ayo ya jamaah, 42 jamaah nih Be. Tantang Akhir Be. tahun dia habis. Akhir tahun habis, insya Allah. Mudah-mudahan kita udah punya ruko besar, entah insya Allah. 4 lantai di Condet Raya. Condet Raya. 4 lantai itu dekat Bank BNI. Ya. Oke, good. Aulia terakhir. Jazakallah. Assalamualaikum Babe dan Ustadz lainnya. Ini lagi kuliah di luar negeri, Be? Udah pulang. Udah pulang. Alhamdulillah, iya. Sekarang di Bandung. Babe dan teman-teman sekaliannya, aku ini punya pertanyaan. Jadi kan ada yang bilang bahwa mimpi itu misalnya nggak boleh dibagikan. Rencana itu nanti bisa jadi kalau ada yang hasad, nanti bakal gagal, bakal jadi hambatan. Nah itu gimana ya Be? Kan ada juga ada juga opini yang kayak kemarin Babe bilang kan bahwa itu bisa apa aminnya orang bisa membantu, bisa jadi. Itu gimana Be? Mohon pencerahan. Baik. Yang mengatakan itu tidak perlu diceritakan tidak benar karena Rasulullah yang suruh ceritakan. Ya, kebaikan, mimpi itu ceritakan. Ya, mimpi yang baik ceritakan. Mimpi yang buruk jangan ceritakan. Itu dalilnya. Yang kedua, entah ada orang hasad nggak terjadi, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Maha Baik dan hanya menerima kebaikan. Doa nggak akan pernah sampai yang buruk. Demi Allah saya bersumpah. Doa tidak akan sampai yang buruk. Doa kepada Allah hanya sampai kepada yang baik. Kecuali doa orang yang dizolimin. Baru sampai. Anda disiksa, dipukul, diapain, Anda doain orang itu biar sakit. Itu bisa terjadi. Tapi kalau doa orang berkata pada kita mudah-mudahan gagal, demi Allah dia yang gagal. Kenapa? Karena hadis Nabi yang jamin keburukan itu nggak akan menimpa kecuali yang mengucap. Jadi orang yang berkata jangan ceritakan mimpimu, ntar orang lain bakal bakal gagalin, itu bohong. Kecuali kalau kalimatnya begini, jangan ceritakan mimpimu karena dia nanti yang akan mewujudkan karena kemampuan dia lebih banyak, teman dia lebih luas, duit dia lebih banyak. Itu namanya strategi. Makanya jangan berikan semua kunci-kuncinya kepada orang yang seperti punya niat dan punya track record seperti itu. Itu mungkin betul dalam strategi. Tapi kalau menggagalkan, dia doain, itu nggak akan terjadi. Bahkan ceritakan agar kita punya relasi. Gitu. Saya menceritakan mimpi saya untuk membangun sebuah hotel besar, jumlahnya 30 tower di Mekah. Buat apa 30 tower? Biar bisa menampung 250.000 jamaah. Dan
Marketnya udah selesai, 3D-nya udah selesai. Tinggal saya share kepada pejabat. Pak Erick Thohir mau, Pak Khairul Tanjung mau, gitu loh. Saya bilang satu Anda, satu orang aja bangun tower. Kita bangun 30 tower, 30 orang kaya Indonesia. Itu 250.000. Dan ini bisnis yang nggak akan pernah akhir. Selama ada Ka'bah, bayangin. Bisnis apa yang profitnya lifetime, seumur hidup? Ya bisnis dengan Allah. Memuliakan tetamu Allah. Gitu. Memuliakan tetamu Allah. Kita bangunin tower-tower yang indah, yang bagus buat mereka. Sehingga mereka nggak perlu jauh-jauh. Dan itu sedang saya lakukan. Dan insya Allah bulan depan saya ketemu dengan adiknya, Pak. Adiknya Raja Salman. Abdul Ilah. Bukan Abdullah. Abdul Ilah. Adik kandung daripada Raja Salman. Itu saya datang ke sana dan kemudian insya Allah jumpa dengan beliau nanti ya setelah selesai masa haji insya Allah. Jadi jangan kecilkan mimpimu, karena sebesar apapun mimpimu, Allah lebih besar, Allah lebih mampu. Gitu. Sip. Sip. Yang Baik, lain-lain kita terima kasih japri. banyak. Dan PR dari founder, PR dari founder itu dari Abdurrahman bin Auf, kita wujudkan, dan saya akan menuliskan kembali juga, dan saya akan men-share visi daripada anak-anak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya pamit, lanjutkan, silakan. Mau dilanjutin, jangan lupa sedekah infak zakatnya ke tempat harapan kita, yaitu Majelis Keluarga Indonesia, yang akan nanti membesar dan insya Allah terus membesar. Bila taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Jazakallah khairan, Be, atas Insya Allah. nasihat dan motivasinya, inspirasinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mempraktekannya ya. Tidak hanya ilmu dalam bentuk teori, tapi kita mampu mempraktekannya. Dan tadi ada tantangan dari Abdurrahman bin Auf untuk kita menuliskan pertama harapan untuk MKI ya. Tentu doa untuk MKI, untuk apa yang jamaah semua inginkan dari MKI. Karena ini MKI juga milik kita semua. Kita ngaji di sini dari yang cuma puluhan, yang mudah-mudahan nanti akan makin banyak juga orang yang ngaji di sini dan terinspirasi dengan nasihat para guru kita. Dan bagaimana MKI ke depan, tentu ini jadi tantangan bagi jemaah untuk menuliskannya. Silakan bisa di grup MKI ini, habis ini pagi ini langsung menuliskan harapannya untuk MKI, apa yang ingin diwujudkan. Terserah, masing-masing punya harapan. Tadi sudah disampaikan, insya Allah MKI akan punya rumah sakit, dan dimulai dengan sekarang klinik hitan. Mungkin juga nanti ada klinik yang lebih besar lagi. Dan alhamdulillah sudah ada titik cerah, ada yang mau memberikan ruko gitu ya untuk MKI gitu ya. Dan alhamdulillah syukur, ini harus disyukuri, dan ke depan bahwa Allah akan memberikan sebuah amanah yang lebih besar. Tentu tergantung kita, apakah kita pantas untuk menanggung menjalankan amanah ini. Dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah juga mungkin tidak terpikir, ternyata alhamdulillah sudah terwujud ya, lembaga pendidikan di mana-mana, rumah sakit di mana-mana. Karena doa dari para ulama itu luar biasa, dan amal soleh yang diniatkan karena Allah itu adalah akan dikabulkan oleh Allah. Dan saya coba tadi share di chat tentang doa yang tentang hadis Nabi yang mulia dari riwayat Ahmad ya, yang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa doa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa ya. Walaupun ada takdir berjalan untuk kita, tapi ketika kita berdoa untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan, tadi seperti mana Babeh katakan, maka Allah, karena sayangnya Allah pada kita, maka Allah akan memenuhi justru yang kita inginkan. Karena doa itu jangan boleh berhenti, karena doa itu adalah bagian dari ibadah. Salat itu adalah doa, dan doa tidak boleh berhenti walaupun sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Itu adalah bagian dari doa yang terus kita panjatkan. Tentu puncak dari doa adalah kita bisa masuk surga tanpa hisab, menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung. Tentu bersama keluarga kita akan masuk surga, kenikmatan yang paling agung nanti kita di akhirat. Dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur, kata Rasulullah, kecuali kebaikan, amal soleh yang terus kita lakukan, istiqamah. Mudah-mudahan ini bagian dari yang terus kita upayakan. Tentu tadi harapan ditunggu ya di grup untuk di-share harapan apa dari jemaah untuk MKI. Dan tentu kalau ingin menuliskan cita-citanya, bagaimana Babeh juga menuliskan tentang anak-anaknya, silakan. Apa yang dia inginkan, mungkin yang belum punya anak, kemudian menuliskan ingin punya anak,
dan kita aminkan, karena dalam sebuah sabda Nabi yang mulia juga disebutkan ketika kita mendoakan saudara kita, bahkan orang yang kita doakan itu tidak tahu sedang kita doakan, maka itu akan diaminkan oleh para malaikat. Sebuah kebaikan yang tentu harus kita lakukan. Baik jemaah yang dirahmati Allah, tentu kesyukuran yang terus harus kita tidak hanya diucapkan, kita rasakan kebahagiaannya. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita terus membagikan harta yang kita miliki. Bagaimana tadi testimoni dari Bunda Nadia ya, setelah Babeh mengajak untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di lemari kita untuk disedekahkan, ternyata ada satu nikmat, langsung Allah kabulkan, Allah jawab, balas di dunia bukan hanya di akhirat kelak ya. Dan ini bagian dari kita upaya untuk istiqamah bersedekah walaupun kecil, dan saya selalu mengingatkan inna ahbal a'mali ilallah, semua amal yang paling cinta ya Allah ta'ala wa keistiqamahannya kita terus menerus walaupun ain qalla kata Rasulullah, walaupun sedikit. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sebagai dukungan dakwah MKI ini menjadi amal soleh yang kelak akan kita banggakan ya akhirat kelak di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sedekah pagi ini juga kami selalu kami informasikan, akan kami sisihkan selalu setiap bulan untuk perjuangan untuk saudara-saudara kita di Gaza yang saat ini memang sedang membuat ujian yang besar sehingga bukti kecintaan Allah terhadap mereka. Mereka memang punya derajat yang paling tinggi, yang lebih tinggi dari kita. Tentu kita termasuk ingin jadi bagian dari mereka, tentu dengan ikut berbagi, ikut memberikan harta kita untuk mereka. Ini bagian dari upaya kita sebagai Jasadul Wahid. Seorang mukmin itu adalah seperti tubuh yang satu. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا